Selamat datang di channel Ilmu untuk Masa Depan. Video kali ini kita akan membahas mengenai dividen saham BMRI. Nah, dari IPO sampai saat video ini dibuat, BMRI sudah naik lebih dari 3.000%. Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa secara historis sejak IPO, BMRI adalah wonderful company, terus bertumbuh. Namun, di harga sekarang, 14 Juli 2024, ini apakah cukup murah untuk dibeli? Di video ini saya nyebutin tanggal ya, tidak seperti video sebelumnya karena ini sudah masuk teknis. Sedangkan video sebelumnya itu kan konsep dasar ya, fondasi dalam investasi, jadi bisa relevan untuk kapanpun. Nah, mahal atau murahnya suatu saham itu kan subjektif, tergantung dari sudut pandang atau pendekatan kita saat melakukan penilaian. Ini bukan ajakan beli atau jual atau hold BMRI, namun ini adalah sharing cara saya dalam menilai BMRI berdasarkan dividen. Saya sangat menyukai dividen karena itu real uang yang masuk. Itu pembuktian keuntungan perusahaan yang benar-benar bisa sampai ke kita, bukan hanya sekedar angka dalam laporan keuangan saja. Dalam video ini, saya tidak akan membahas dari sisi teknikal ya, atau technical analysis ya, karena teknikal itu kan cenderung melihat arah tren pergerakan harga, bukan murah atau mahalnya valuasi saham. Tapi kalau technical analysis dirasa menarik bagi Anda, saya sarankan pelajari dan pahami logika yang ada pada Dow Theory yang menjadi dasar ilmu technical analysis. Karena belum tentu apa yang disampaikan oleh YouTuber-YouTuber technical analysis itu sesuai standar. Nah, saya ceritakan secara singkat dan logis mengapa pilih BMRI. Nomor satu, itu perusahaannya jelas. Jelas ada, cabangnya ada dimanapun. Nah, siapa yang nggak tahu Bank Mandiri? Bahkan income bulanan saya masuk ke rekening Bank Mandiri. Kedua, saya yakin GCG atau Good Corporate Governance BMRI sangat baik. Tapi itu bukan hanya karena dia perusahaan lama saja. Mungkin orang berpikir kalau perusahaan lama, perusahaan besar, sistemnya sudah bagus, sehingga siapapun pemimpinnya walaupun ganti-ganti akan tetap profit. Tapi sebenarnya itu masih belum cukup kuat ya alasan itu ya. Yang namanya laporan keuangan itu bisa diatur atau dimanipulasi. Tapi bukan berarti semua perusahaan pasti melakukan manipulasi ya. Cuman ada tipe-tipe perusahaan yang lebih mudah untuk melakukan manipulasi dan ada yang lebih susah untuk dimanipulasi. Contoh manipulasi yang bisa dilakukan dengan mudah adalah gedein nilai aset atau properti. Misalnya 300.000 per meter dinaikkan jadi 3 juta per meter. Sehingga perusahaan itu seolah-olah murah karena book value-nya jadi kecil. Kemudian bisa juga gedein nilai persediaan. Jadi asetnya naik. Ya walaupun ada auditor eksternal saat laporan akhir tahun, tapi belum tentu itu bisa terdeteksi. Karena susah menghitung nilai persediaan kalau barangnya banyak. Gudang penyimpanan gede, barangnya banyak, nggak mungkin kan dihitung satu-satu, dicocokkan nilai persediaannya. Jadi, kita sebagai investor, saat baca laporan keuangan itu sambil mikir, resiko apa yang mungkin terjadi jika beli saham ini. Jangan polos-polos amat lah. Jangan lugu, harus belajar dulu. Jangan belagu, jangan sampai tertipu. Nah, bagaimana dengan BMRI? Nah, BMRI ini adalah sektor finance perbankan. Sebagian besar asetnya itu adalah kas, giro, mungkin dana di Bank Indonesia atau bank lain, obligasi atau surat berharga lainnya. Artinya ini fix, mudah dihitung, sehingga akan jauh lebih sulit untuk melakukan manipulasi laporan keuangan mengenai nilai aset tersebut. Artinya, kemungkinan besar data yang tersaji dalam laporan keuangan itu valid, sehingga kita bisa menghitung dengan akurat kira-kira mahal atau murah BMRI ini. Nah, alasan ketiga, BMRI ini terus bertumbuh. Nilai aset BMRI terus bertumbuh. Di bawah sudah tersaji data nilai asetnya dan perbedaan nilainya secara YoY atau year on year.
Itu artinya dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi, jangan bingung ya saat melihat data itu, aset Q1 2024 itu sebelah kirinya kan Q4 tahun 2023. Itu nilainya turun, tapi kenapa ditulis naik 13%? Ya, padahal 13,4% ini adalah perbandingan antara Q1 2024 dengan Q1 2023. Berikut adalah data earning per share BMRI. Dari grafik terlihat jelas bahwa ada penurunan antara Q1 dibandingkan dengan Q4 2023. Tapi, kalau dibandingkan antara Q1 2024 dengan Q1 2023, itu sebenarnya tetap bertumbuh walaupun tipis. Kalau dipersentasekan mungkin sekitar 1,1% kenaikannya. Nah, kita bisa lihat dividen payout ratio atau rasio pembayaran dividennya. Itu berapa persen dari earning per share yang dibagikan. Bisa kita lihat historisnya dari 2017, itu 45%, 45, 60, 61, 60, 59, 60. 5 tahun terakhir, dividen payout ratio-nya sekitar 60%. Jadi bisa kita asumsikan dividen payout ratio untuk tahun depan itu sama, yaitu 60%. Nah, apakah BMRI sudah murah? Ini data dari Stockbit ya. Itu IPS-nya sudah kelihatan untuk Q1 2024, namun Q2, Q3, Q4 itu belum. Karena ini masih pertengahan Juli ya. Namun kita bisa hitung di setahun kan dengan asumsi kinerjanya antara Q1 2024, Q2, Q3, hingga Q4 nanti. Nah, di sini ada data annualize, itu disetahunkan. Disetahunkan itu artinya dikalikan 4. 136,09 dikali 4 jadi 544. Tapi kalau dari historis Q1 2023 ini hingga Q4 2023 kan naik terus ya? Iya, betul. Tapi anggap saja tahun ini nggak naik hingga akhir tahun. Karena kita sebaiknya berpikir konservatif ya, supaya lebih aman dan nggak terlalu ngarep, nggak kecewa kalau turun. Kalau ternyata naik, ya disyukuri. Dari data historis 5 tahun dividen payout ratio tadi, itu kan 60% ya. Kita asumsikan sama. Maka dengan earning per share yang disetahunkan 544 tadi dikalikan dividen payout ratio 60% ketemu angkanya 326. 326 ini dibagi harga sekarang yaitu 6425 sama dengan 5,07%. Ini contoh cara menghitung estimasi pembagian dividen di tahun depan. Dengan catatan, secara historis, emiten itu bagi dividen payout ratio-nya cukup konsisten. Jadi hitungan ini bisa diterapkan ke emiten lain juga. Ini hitungan simpel dan logis. Makin besar keuntungan perusahaan, maka makin besar earning per share-nya. Dan dividen yang dibagikan juga makin besar. Nah, cara hitungnya kan simpel ya, gampang. Hanya proporsional saja menggunakan perkalian dan pembagian. Ini kan rumus matematika SD. Satu keunggulan lagi dari sektor finance itu adalah ada laporan bulanannya. Ini aturan dari OJK ya, jadi ini wajib pasti dibuat untuk semua bank. Jadi dengan aturan ini kita bisa pantau kinerja emiten bank itu secara bulanan, bisa lebih up to date. Nggak perlu nunggu kuartalan. Ini bisa searching aja di Google laporan bulanan Bank Mandiri, pasti ketemu di situ. Contohnya ini ya. Ini ya contohnya ya. Kita searching laporan bulanan BMRI. Nah, di sini ada monthly finansial. Kita buka. Nah, ini Mei 2024. Pilih aja yang bahasa Indonesia. Pilih yang 2023 untuk membandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, ini sama. Nah, kita bisa bandingkan dari dua data ini. Nah,
Gitu ya. Ini adalah laporan bulanan BMRI yang sudah di-searching tadi. Yang kiri adalah Mei 2024, sedangkan yang kanan adalah Mei 2023. Kita langsung fokus saja ke laba bersih periode berjalan, karena kita akan update estimasi dividen tahun depan. Mei 2024 itu sekitar 19 triliunan, ternyata lebih gede dari Mei 2023 yang hanya 18 triliunan. Sepertinya secara persentase ada peningkatan dibandingkan data Q1 2024 dengan Q1 2023. Karena dari bulan Mei 2023 hingga sekarang tidak ada aksi korporasi yang menyebabkan jumlah saham beredar BMRI berubah, misalnya right issue, hitungan estimasi dividen tinggal dibandingkan saja antara Mei 2024 dengan Mei 2023 dikali dividen tahun lalu. Karena jumlah saham beredarnya sama, tidak ada perubahan. Kecuali kalau ada perubahan jumlah saham beredar ya, maka itu harus diperhitungkan juga supaya benar nanti hitungan earning per share-nya. Tapi BMRI ini kan nggak ada ya, jadi bisa aja langsung dihitung proporsional dari perbandingan laba bersihnya. Nah, di sini 19 triliunan dibagi 18 triliunan. Ketemu hasilnya ternyata 106,4%. Naiknya sekitar 6,4%. Ya, lumayan dibandingkan sebelumnya, Q1 2024 dibanding Q1 2023 cuma naik sekitar 1%. Nah, 106,4% itu tinggal dikalikan pembagian dividen tahun lalu, yaitu dikali 353,96, ketemu angkanya 376. Jika tahun depan dividennya 376, maka tinggal dibagi harga sekarang yaitu 6425, ketemunya 5,85%. Ya, kalau menurut versi saya ini lumayan. Jika harga BMRI turun ke 5.700, maka dividen yield-nya 376 dibagi 5.700, yaitu 6,59%. Lumayan gede ini untuk BMRI yang terus bertumbuh ya. Dengan mengetahui estimasi dividen yang akan diterima tahun depan, kita akan semakin kuat untuk menahan saham BMRI ini jika harganya turun. Malah ingin nambah lagi, beli lebih banyak karena tahu harga lagi diskon. Yang membuat orang gampang cut loss itu kan dia nggak tahu valuasi saham. Tidak tahu ke depannya akan dapat apa jika terus hold. Jadi, silahkan dipikirkan ya, dengan dividen yield segitu, saham BMRI yang selalu tumbuh apakah murah? Kalau murah ya silahkan beli, kalau sudah punya dan dirasa masih mahal, kalau mau jual ya silahkan. Kalau ragu-ragu ya sudah, nggak usah pusing-pusing, tinggal cicil beli aja bertahap. Atau bisa juga diem aja, nonton dulu kan nggak apa-apa, nggak harus transaksi saham tiap hari. Tetaplah berpikir jernih, gunakan logika. Keputusan ada di tangan Anda, di jari Anda yang pencet-pencet aplikasinya. Demikian pembahasan dividen BMRI kali ini. Tonton video selanjutnya di channel Ilmu untuk Masa Depan.